Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah bisa share lagi aktivitas keseharianku. Makasih ya yang sudah ngeklik video aku. Sesuai judul thumbnail, aku mau share ke kalian pengalaman aku yang pertama kali bikin dendeng batoko. Aku kira bikinnya rumit ya, tapi ternyata enggak juga. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin, tinggal dieksekusi aja. Oh ya, untuk dagingnya kan memang sudah diiris tipis sama suami aku di waktu Idul Adha kemarin. Jadi nanti tinggal aku cuci bersih aja. Karena pas di stok di freezer kan emang belum dicuci, soalnya anjurannya nggak boleh dicuci kan. Aku mau giling dulu bawang putih dan jahe. Ketumbarnya aku pakai yang bubuk. Begitu aja sih bumbu ungkep untuk si dagingnya. Kalian juga bisa tambahin daun jeruk dan lengkuas geprek. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku skip aja. By the way, aku ke dapur udah malam, sekitar jam 10 malam ya teman-teman. Karena jam 8 pagi aku mau ke acara akad nikah. Jadi besok pagi aku tuh nggak masak lagi. Paling tinggal beres-beres rumah, dan yang aku masak sekarang ini mau aku taruh di kulkas untuk stok lauk besok siangnya ya teman-teman. Kalau untuk sarapan pagi kita biasanya sekeluarga itu cuma makan roti ya teman-teman. Jadi nggak makan berat gitu ya. Nah, ini bumbu untuk ngungkep dagingnya sudah aku giling halus, tinggal aku campur ke daging sapinya, lalu dikasih ketumbar bubuk dan daun salam, terus dikasih air 1 gelas aja. Dendeng batoko ini nih benar-benar baru pertama kalinya aku bikin sendiri ya. Biasanya kalau pengen aku selalu beli, dan itu pun udah lama banget aku sudah nggak pernah beli lagi. Dan aku juga udah lupa berapa harga per porsi waktu itu. Saking lamanya ya, jadi aku tuh lupa gitu ya teman-teman. Kebetulan pas aku lihat di kulkas masih ada stok daging. Aku mikir kira-kira mau diapain lagi ya. Aku pernah sih bikin sop daging, bikin ongseng mercon, terus direndang udah, dipindang juga udah pernah. Jadi ya udah deh, akhirnya aku coba bikin dendeng batoko aja. Jadi sekarang daging di freezer aku tuh tinggal 1 kali masak lagi untuk 1 menu masakan. Nggak tahu deh besok-besok mau dimasak apa lagi. Nanti lah ya, aku bakal coba cari-cari inspirasi lagi. Lumayan lama juga sih daging aku belum habis-habis, dari tanggal 6 sampai sekarang tanggal 26 ya saat aku dubbing video ini. Kurang lebih sudah hampir 1 bulan loh. Untungnya daging itu tuh bisa awet beberapa bulan, bahkan tahunan ya kalau disimpan di freezer dengan cara yang benar. Oke, next, sambil nunggu air ungkepan dagingnya surut, nah itu bawang merahnya tuh sampai lompat saking semangat numbuknya. Aku giling cabai dan bawang merahnya dulu ya, semua digiling kasar aja biar lebih enak, karena aku nggak punya garam kasar, jadi tadi aku nguleknya pakai garam halus, makanya jadi agak sedikit susah ya. Akhirnya dagingnya udah diangkat. Sekarang mau aku tokok-tokok dulu, kata orang Padang yang artinya digetok-getok dulu atau dipukul-pukul dulu pakai gilingan. Bener nggak sih? Ralat ya kalau salah. Sebenarnya sih kalau untuk bikin dendeng baiknya pakai daging yang diiris seratnya itu searah ya teman-teman. Kecuali untuk bikin rendang, itu irisnya tuh harus berlawanan dengan seratnya kan. Dan suami aku tuh sudah siapin irisan daging kedua versi itu di dalam 1 food container, tapi aku malah pakai kedua-duanya coba. Ngasal aja aku tuh ngambilnya, pokoknya ambil langkah cepet aja, ribet gitu kalau harus pilih-pilih lagi. Tapi so far hasilnya tetap empuk sih. Nah, ini aku udah beres tokok-tokok dagingnya. Sekarang mau aku singkirin dulu cobeknya, dan aku lap-lap sedikit meja kompornya ya teman-teman. Meskipun setelah masak dilap lagi secara menyeluruh, tapi nggak apa-apa, ini aku lap dulu biar nggak risih ya. Nah, sekarang waktunya menggoreng daging sapi yang sudah dipipihkan tadi. Tapi gorengnya sebentar aja biar nggak jadi keras. Tapi kalau ada yang suka garing, boleh digoreng agak lama. Kalau aku di sini gorengnya sebentar aja, dan nanti aku gorengnya itu cuma 2 kloter, sebab aku bikinnya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Oke, ini gorengan daging kloter keduanya mau aku angkat. Langsung aja cabai merahnya kita masukin ke minyak bekas goreng daging tadi ya. Jadi minyaknya itu nggak aku tambahin lagi, cukup segitu aja.
Kalau asli orang Padang sih biasanya minyak yang dipakai itu lebih banyak lagi ya. Tapi aku pakai minyaknya ini secukupnya aja ya teman-teman. Setelah dikasih seasoning, baru masukin daging sapi yang sudah digoreng tadi, kasih irisan tomat, terus udah deh. Oh ya, lupa kasih info tambahan. Terakhir, untuk memantulkan rasa, aku tuang air bekas ungkep dagingnya tadi yang sudah ada kandungan rempah di dalamnya. Jadi semacam kaldunya ya teman-teman. Dan itu yang bikin rasanya itu tambah lezat. Nah, setelah urusan perdapuran, aku mau bersih-bersih badan terus langsung tidur. Prepare tenaga untuk besok kondangan dan sekalian ambil rapot si adek. Nah, ini nih step akhir supaya makin seger, aku kasih sedikit perasan jeruk nipis. Jadi besok itu jadwal aku ke sekolahan waktunya jam setengah 10 sampai jam setengah 11 siang. Sedangkan acara akad nikahnya itu mulai jam 8 pagi, selesai jam 11 siang. Jadi aku baru ikut acaranya itu 1,5 jam, langsung cabut ke sekolah anak aku. Dan begitu aku pulang dari ambil raport, acaranya itu ternyata sudah selesai. Acaranya emang lumayan singkat karena cuma ijab kabul terus makan-makan. Untuk resepsinya diadakan bulan Agustus mendatang. Alhamdulillah dendeng batoko aku sudah jadi dan hasilnya enak banget. Kalian boleh coba deh. Aku tempatin di food container aja karena mau langsung aku masukin ke kulkas. Videonya berlanjut keesokan harinya, aku sudah ada di acara. Cuaca pagi ini cerah banget, aku nggak sempet ngevideoin banyak ya. Dan pada akhirnya aku cabut juga dari acara, tapi nggak hanya aku ya. Ibu-ibu lainnya juga disibukkan dengan jadwal ambil rapot anak mereka. Ya udah, akhirnya aku tinggal aja acaranya, sebab ada suami aku juga yang ngewakilin aku hadir di acara itu. Karena kebetulan dia jadi panitia di situ ya. Besoknya suami aku yang gantian ambil rapot si kakak. Alhamdulillah nilai rapot kedua anak aku tuh hasilnya bagus dan sangat membahagiakan aku dan suami. Masya Allah tabarakallah, orang tua mana ya yang gak bersyukur dan bangga punya anak yang belajarnya itu fokus untuk bisa mencapai nilai yang bagus. Good job, makasih ya nak. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai, amin. Oke deh, sampai di sini dulu aku akhiri vlog aku. Semoga bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum, bye bye.